Audiobook Bahasa Indonesia, Reader Young, Reader Rich. Cara cepat menjadi kaya dan tetap kaya selamanya. Penulis Robert T. Kiyosaki bersama Sharon L. Lester. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2003. Narator Ari. Bab 18. Daya ungkit bisnis kuadran B. Permainan orang-orang terkaya di dunia. Orang-orang terkaya yang berhasil karena usaha sendiri di dunia adalah para wira swasta, entrepreneur dari kuadran B. Mereka jauh lebih kaya dibanding bintang-bintang film, bintang-bintang olahraga, dan para profesional bergaji tinggi. Ketika saya mengambil keputusan untuk tidak mengikuti jejak ayah miskin saya setelah kembali dari Vietnam, ayah kaya saya lah yang menyarankan agar saya mulai belajar membangun bisnis. Dia berkata, yang membuat orang-orang terkaya di dunia berasal dari kuadran B adalah karena itu merupakan kuadran tersulit untuk sukses. Tapi kalau kamu sukses, pintu air berkelimpahan terbuka dan kekayaan tercurah ke atasmu, dan kamu bisa membangun bisnis kuadran B, kamu mainkan permainan orang-orang terkaya di dunia. Kalau Anda melihat kembali sejarah-sejarah akhir-akhir ini, maka orang-orang seperti Bill Gates, McDell, Thomas Edison, Henry Ford, Ted Turner, John D. Rockefeller, dan lain-lain berada di puncak daftar kuadran B terkenal. Ada banyak lagi yang tidak terkenal itu. Semuanya jadi raksasa finansial karena mereka membangun aset raksasa. Mereka menggunakan daya ungkit terbesar dari semua daya ungkit, yakni daya ungkit membangun bisnis yang melayani jutaan orang. Sudah dikatakan bahwa investasi terbesar yang dapat Anda lakukan adalah investasi di bisnis Anda sendiri. Dan saya setuju. Pengembalian atas investasi Anda tidak dapat diuraikan dengan hitungan investasi biasa. Kalau Anda tahu apa yang Anda lakukan, mungkin saya menggunakan beberapa ratus dolar dan menjadikannya miliaran dolar. Juga mungkin untuk bukan saja membuat Anda kaya, Anda dapat membuat teman-teman, keluarga, rekan bisnis, dan para karyawan, para investor Anda lebih kaya melampaui impian mereka yang paling liar. Itu sebabnya disebut permainan orang-orang terkaya di dunia. Ketika saya lebih muda, ayah kaya terus-menerus mengingatkan bahwa ada 3 kelas dasar aset, yaitu 1. Real estate, 2. Aset kertas, 3. Bisnis. Walaupun saya berkecimpung di aset kertas dan real estate, tapi ayah kaya mendorong saya untuk fokus pada membangun aset bisnis. Dia berkata, mulailah dengan yang tersulit lebih dulu, maka sisanya akan mudah. Kini saya cenderung setuju dengannya. Strategi keluar. Dalam buku ini saya menulis tentang pentingnya strategi keluar, yaitu miskin $25.000 atau kurang per tahun setelah pensiun, kelas menengah $25.000 hingga $100.000 per tahun, makmur $100.000 hingga $1 juta per tahun, kaya $1 juta atau lebih per tahun, ultra kaya $1 juta atau lebih per bulan. Menjelang akhir buku ini saya minta Anda mulai memperhatikan ide strategi keluar pribadi Anda sendiri. Juga perhatikanlah pola pikir Anda dan konteks Anda ketika Anda mempertimbangkan pilihan Anda. Apakah pikiran Anda mengatakan saya tidak dapat melakukannya, atau akan sangat banyak kesulitan, atau saya tidak cukup pandai, atau realitas pribadi yang menentukan konteks seperti itu lainnya. Ketika ayah kaya saya bekerja bersama saya untuk menentukan strategi keluar pribadi saya harus melewati keraguan dan keterbatasan yang disebabkan oleh konteks saya yang terbatas. Setelah berdiskusi beberapa bulan, saya tahu kemungkinan terbaik saya berada di kuadran B. Menurut pendapat saya, bahkan sebelum memilih level kuadran Anda, level keluar Anda mungkin ingin menilai kekuatan dan kelemahan pribadi Anda, dan kuadran mana yang memberikan kepada Anda andil terbaik untuk pensiun muda,
pensiun kaya. Baru-baru ini seseorang di kelas investasi saya berkata, Oprah Winfrey menjadi perempuan terkaya dalam hiburan melalui kuadran S. Saya kemudian bertanya pada orang itu, mengapa dia berpikir begitu? Jawabannya adalah, karena dia adalah orang yang bekerja sendiri. Kalau dia berhenti bekerja, penghasilannya akan terhenti. Bagaimana Anda mengetahuinya? Saya bertanya. Saya kemudian bertanya kepadanya, apakah Harpo Production itu? Dia tidak tahu. Jawaban saya adalah Harpo Production, yaitu Oprah dibaca dari belakang, merupakan perusahaan Oprah. Bisnis kuadran B-nya, bisnis itu dijalankan oleh orang lain dan berinvestasi di usaha-usaha lain. Dia mungkin seorang bintang di kuadran S, tapi konteksnya berada di kuadran B. Tujuan mengatakan semua ini adalah bahwa kuadran di mana Anda berada sedikit hubungannya dengan profesi Anda. Michael Jordan mungkin adalah seorang karyawan Chicago Bulls, namun dia masih punya bisnis kuadran B-nya sendiri sebagai pekerjaan sambilan. Seorang dokter bisa berada di kuadran E, S, B, atau I, tergantung pada konteksnya. Begitu juga seorang penjaga gedung bisa berada di keempat kuadran. Saya katakan semua ini karena sangat banyak orang hanya memiliki satu konteks saja, bukan belajar untuk memiliki lebih dari satu konteks. Orang-orang dengan dinding-dinding konteks yang sempit atau kaku itu sering bekerja paling keras, paling lama, dan seringkali berakhir dengan uang paling sedikit. Dalam era informasi sekarang ini penting sekali bahwa kita semua memiliki lebih dari satu konteks dan berada lebih dari satu kuadran. Kalau Anda bisa melakukannya, Anda akan merasakan bahwa kemungkinan Anda untuk mencapai strategi keluar yang lebih tinggi menjadi lebih mudah dan mungkin lebih realistis. Dengan kata lain, yang membuat Kim dan saya bisa keluar atau di atas level ultra kaya adalah karena kami beroperasi terutama di kuadran B. Bukannya berusaha untuk memperoleh ribuan atau jutaan dolar, kami bekerja untuk memperoleh puluhan juta dolar dan mungkin lebih dari strategi keluar kami. Panduan ayah kaya untuk berinvestasi. Dalam buku nomor 3, Rich Dad Guide to Investing, saya tulis tentang keputusan saya untuk belajar jadi wira swasta. Dalam semua buku saya menulis tentang berkali-kali saya gagal dan apa yang diperlukan untuk berdiri kembali. Menurut pendapat saya, itu merupakan konteks untuk sukses. Tak peduli di kuadran mana Anda berada. Alasan saya menyebut adalah karena bagian kedua dari buku itu berbicara tentang membangun bisnis, aset terbesar dan terkaya dari semua aset. Kalau Anda ingin membangun bisnis kuadran B, Anda mungkin ingin membaca atau membaca ulang buku itu, karena saya tidak akan bahas tentang cara membangun aset itu pada bab ini. Juga, alasan saya sangat banyak mendukung pemasaran jaringan, karena kata jaringan merupakan kata yang digunakan orang-orang sangat kaya. Baru-baru ini saya menulis sebuah buku untuk industri pemasaran jaringan berjudul The Business School for the People Who Like Helping People. Singkat, sederhana. Buku yang sangat singkat, sederhana itu ditulis terutama untuk orang-orang yang ingin melakukan perubahan dari kuadran E ke kuadran S. Buku dan kaset itu menolong setiap orang yang ingin menginvestasikan waktu untuk mengubah konteks mereka dari kuadran E dan S ke kuadran B, kuadran yang menghasilkan orang-orang terkaya di dunia. Buku dan kaset itu menjelaskan mengapa orang-orang seperti John D. Rockefeller dan Bill Gates membangun jaringan. Buku dan kaset itu dibuka dengan pernyataan ayah kaya. Orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan. Orang-orang lain mencari pekerjaan. Kalau Anda menginginkan kopi buku dan kaset itu, Anda dapat mengunjungi situs web kami di richdad.com dan memesannya
Untuk memperoleh edisi bahasa Indonesianya, Anda dapat mengunjungi toko buku terdekat. Tahun lalu, seorang teman mendatangi saya dan berkata, "Saya memperoleh pengembalian 35% dari reksadana saya pada 99." Saya menjawab dengan tulus, "Selamat." Ketika dia bertanya kepada saya, "Berapa pengembalian saya?" Saya berkata, "Saya tidak tahu." Bukannya saya tidak tahu, tapi saya tidak tahu cara memberitahunya bahwa pengembalian saya tidak sesuai dengan sistem pengukuran biasa. Sementara investasi reksadana teman saya mengembalikan 35% dari uangnya, yang sangat bagus. Pengembalian pribadi saya dalam jutaan dolar tanpa menginvestasikan uang saya sendiri. Yang buat saya mengalami kesulitan menjawab pertanyaannya adalah karena uang saya sudah berputar terus dan tingkat pengembalian investasi saya secara teknis tidak terbatas. Itu sebabnya saya sedikit berkata-kata tentang pengembalian saya dan beri selamat kepadanya atas kesuksesannya di bursa tahun 99. Sekali lagi, tujuan saya menyatakan ini bukan untuk sombong. Tujuan yang ingin saya hasilkan adalah tentang perbedaan konteks. Teman saya merasa senang menerima pengembalian 35%. Sedangkan orang-orang yang bangun bisnis tidak akan merasa senang. Menurut pendapat saya, itulah kekuatan yang terdapat dalam perbedaan konteks. Orang yang berasal dari kuadran E dan S sering punya sudut pandang yang berbeda tentang apa yang mungkin terjadi secara finansial. Orang dari kuadran E dan S sering bersedia bekerja keras selama-lamanya, tidak benar-benar bertanya pada diri sendiri, apakah ada cara lain untuk mencapai apa yang ingin mereka capai? Jadi alasan saya merekomendasikan industri pemasaran jaringan dan program pendidikannya terutama adalah untuk memberi kesempatan kepada orang-orang agar membuka konteks mereka pada sudut pandang yang lain. Di samping itu, pengembalian teman saya yang 35% berubah menjadi pengembalian negatif setelah Maret 2000. Dia sekarang marah terhadap Ketua Federal Reserve Board, Dewan Bank Sentral AS, Alan Greenspan, sambil berharap dan berdoa agar harga pasar pulih. Kalau tidak pulih, dia mungkin harus kembali bekerja. Mengapa tidak lebih banyak orang membangun bisnis kuadran B? Pertanyaannya adalah, kalau membangun bisnis kuadran B begitu menguntungkan, mengapa tidak lebih banyak orang melakukannya? Sebagian dari jawabannya terdapat dalam pelajaran dari ayah kaya berikut ini. Ketika saya mengambil keputusan untuk memulai bisnis kuadran B pertama saya sebenarnya, saya bertanya kepada ayah kaya, kalau membangun bisnis merupakan permainan terkaya di dunia, kenapa tidak lebih banyak orang yang memainkan permainan itu? Apakah karena kekurangan uang, keterampilan, atau bakat? Jawaban ayah kaya singkat dan mengena. Dia berkata, hal tersulit dalam bisnis adalah bekerja dengan orang. Orang? Saya menjawab, ya, bekerja dengan orang adalah bagian tersulit dari bisnis. Ayah kaya mengangguk dan berkata, sebagian besar orang tidak dapat membangun bisnis karena mereka tidak punya keterampilan orang. People skills. Orang bekerja dengan orang-orang sepanjang hari, tapi hanya karena mereka bekerja tidak berarti mereka bisa memulai bisnis bersama. Dan karena mereka mulai bisnis bersama, tidak berarti bisnis itu akan berkembang menjadi bisnis yang sangat besar. Jadi kalau saya belajar bekerja dengan orang, saya dapat memainkan permainan terkaya di dunia? Saya bertanya, kalau saya belajar bekerja dengan orang, saya bisa menjadi sangat kaya? Ayah kaya mengangguk. Kalau Anda bisa bekerja dengan orang yang berbeda, Anda bisa menjadi kaya melampaui impian Anda yang terliar. Selama bertahun-tahun, ayah kaya menghabiskan sejumlah besar waktu mengajari putranya dan saya cara bekerja dan berhubungan dengan berbagai jenis orang. Kalau Anda baca Rich Kid Smart Kid, Anda mungkin masih ingat bahwa ayah kaya sering menyuruh putranya
dan saya duduk bersamanya ketika dia mewawancarai orang, mempelajari cara menerima dan memecat orang merupakan proses belajar yang menarik, terutama bila orang yang diterima dan dipecat orang kaya setua ayah dan ibu saya. Menurutnya mengajari putranya dan saya bagaimana berhubungan dengan berbagai jenis orang merupakan salah satu start awal pendidikan terpenting yang dapat diberikan kepada kami. Dia berulang-ulang berkata, kalau kalian bisa bekerja dengan orang-orang yang berbeda, kalian bisa menjadi kaya melampaui impian kalian yang terliar. Bagi Anda yang baca Rich Dad Cash Flow Quadrant, Anda mungkin masih ingat betapa pentingnya diagram ini bagi ayah kaya. Diagram ESBI. Ayah kaya menciptakan diagram ini untuk menjelaskan maksudnya bahwa dunia bisnis terdiri dari 4 jenis orang yang berbeda. Kuadran E mewakili karyawan, employee. Kuadran S pengusaha kecil, small business owner, atau orang yang bekerja sendiri, self-employed. Kuadran B pengusaha, business owner, dan kuadran I investor. Inti utama diagram ini adalah bahwa orang-orang dari kuadran yang berlainan sangat berbeda. Ayah kaya berkali-kali berkata, supaya sukses di kuadran B, kau perlu tahu cara berkomunikasi dan bekerja dengan orang-orang dari keempat kuadran. Kuadran B merupakan satu-satunya kuadran yang mutlak memerlukan kemampuan itu. Dengan kata lain, salah satu sebab begitu banyak bisnis gagal adalah karena sang wira swasta seringkali tidak bisa bekerja dan bergaul baik dengan jenis orang yang berbeda. Pada tahun 80, saya berada kembali di Hawaii, dan ayah kaya mengundang saya untuk mengikuti rapat dewan direksi, di mana dia menjadi salah seorang direktur. Perusahaan sedang dalam kesulitan, dan ayah kaya ingin saya belajar dari pengalaman tidak menyenangkan itu. Perusahaan itu merupakan perusahaan kecil, baru berdiri, yang mengeksplorasi minyak di Kanada. Ayah kaya tidak mendirikan perusahaan itu, tapi sekarang karena perusahaan itu berada dalam kesulitan, dia diundang untuk bergabung dengan dewan direksi dan melihat apakah perusahaan dapat diselamatkan. Perusahaan itu mengalami kesulitan karena keputusan tunggal yang diambil oleh CFO, Chief Financial Officer. Keputusan ini telah membuat perusahaan berhutang sangat banyak dan hampir bangkrut. Setelah rapat dimulai, ayah kaya bertanya kepada anggota dewan direksi lainnya, kenapa dia diizinkan mengambil keputusan finansial yang demikian besar tanpa konsultasi dengan dewan direksi? Jawaban dari seorang anggota dewan direksi yang lain adalah, karena dia adalah wakil presiden direktur senior dari perusahaan minyak raksasa XYZ. Ayah kaya meninggikan suaranya dan berkata, memangnya kenapa? Memangnya kenapa kalau dia pernah menjadi wakil presiden direktur senior dari perusahaan minyak besar? Kami pikir dia tahu jauh lebih baik daripada kami, sehingga kami mengizinkannya bertindak sendiri, kata seorang anggota dewan lainnya. Ayah kaya mengetukkan jari-jarinya di atas meja kemudian berkata, boleh saja dia pernah menjadi wakil presiden direktur senior, tapi dia tetap karyawan selama 30 tahun. Dia adalah karyawan dari sebuah perusahaan besar. Dia tidak tahu cara menjalankan perusahaan kecil yang baru berdiri dengan anggaran yang sangat terbatas. Saya sarankan agar Anda menggantinya, terutama dengan orang yang memiliki perusahaan sendiri dan telah mempunyai tanggung jawab keuangan penuh. Meskipun bukan perusahaan minyak, ada perbedaan yang sangat besar antara karyawan dan wira swasta. Tidak peduli dari industri mana mereka berasal, ada perbedaan yang sangat besar antara menjalankan perusahaan kecil dan perusahaan besar. Di perusahaan besar, kesalahan seukuran ini tidak merugikan perusahaan. Di perusahaan kecil, kesalahan seukuran ini menghancurkan perusahaan. Perusahaan itu akhirnya bangkrut. Setahun kemudian saya bertanya pada ayah kaya, mengapa perusahaan itu akhirnya bangkrut? Dia berkata, perusahaan itu sangat salah urus dari dewan direksi ke bawah. Walaupun perusahaan itu telah mempekerjakan orang-orang hebat dan
mengeluarkan banyak uang untuk membayar mereka, orang-orang itu tidak pernah menjadi tim yang hebat. Para wira swasta sukses membentuk tim yang hebat. Itulah cara mereka bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki lebih banyak uang dan lebih banyak orang. Keterampilan yang berbeda. Dalam buku nomor 3, Rich Dad Guide to Investing, saya menulis tentang segitiga BI ayah kaya yang dapat dilihat di bawah ini. Segitiga BI penting bagi siapapun yang ingin memulai bisnis, kuadran B, atau sudah memilikinya. Ada juga bagi orang yang mempunyai ide jutaan dolar dan berencana mengubahnya menjadi bisnis. Dengan kata lain, salah satu alasan orang mengalami kesulitan memulai bisnis kuadran B adalah karena bisnis yang benar memerlukan lebih dari satu keahlian atau bidang khusus. Segitiga itu dimulai dari bentuk. Bagian dasar segitiga ada misi, kemudian atasnya arus kas, atasnya lagi komunikasi, atasnya lagi sistem, atasnya lagi hukum, atasnya lagi produk, kemudian diapit kepemimpinan dan tim. Sistem sekolah kita menghasilkan orang-orang dengan keahlian-keahlian khusus ini. Diperlukan wira swasta sejati untuk menyatukan keahlian-keahlian ini dan membuat mereka bekerja sebagai tim untuk membangun perusahaan yang kuat. Persoalan besar melampaui sekadar memiliki orang-orang dari keempat kuadran dalam bisnis Anda dan memiliki keahlian segitiga BI teknis yang berbeda. Persoalannya adalah menemukan pemimpin seorang wira swasta yang dapat membuat orang-orang yang berbeda dengan keahlian yang berbeda dan nilai inti yang berbeda ini bekerja sama sebagai tim. Itu sebabnya ayah kaya berkata, hal tersulit dalam bisnis adalah bekerja dengan orang. Dia juga berkata, bisnis akan mudah kalau bukan karena orang. Dengan kata lain, seorang wira swasta pertama-tama harus menjadi pemimpin yang bagus. Kita semua dapat berusaha meningkatkan keahlian kepemimpinan kita. Apakah wira swasta itu? Ayah kaya mengajarkan putranya dan saya untuk menjadi wira swasta. Ketika saya bertanya kepadanya, apakah wira swasta itu? Dia berkata, wira swasta melihat peluang, membentuk tim, membangun bisnis yang mendapat keuntungan dari peluang itu. Lalu saya bertanya kepadanya, bagaimana kalau saya melihat peluang dan saya bisa memanfaatkannya sendiri? Pertanyaan bagus, kata ayah kaya. Kalau kamu melihat peluang dan kamu bisa memanfaatkan peluang itu sendiri, maka kamu adalah pengusaha kecil atau orang yang bekerja sendiri. Ayah kaya melanjutkan untuk menjelaskan perbedaan antara tukang dan wira swasta. Dia berkata, tukang atau pengrajin adalah orang yang dapat menghasilkan produk atau memberikan jasa, terutama tanpa bantuan orang lain. Sebagai contoh, seorang pelukis dapat membuat lukisan tanpa bantuan orang lain, atau seorang dokter gigi dapat menambal gigimu tanpa bantuan orang lain. Seorang wira swasta sejati tidak dapat melakukan apa yang harus dilakukannya tanpa bantuan orang lain. Seorang wira swasta harus dapat mengumpulkan orang-orang pandai dari berbagai disiplin dan keahlian dan membuat mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, seorang wira swasta membentuk tim yang menghasilkan produk yang tidak seorang pun dapat mengerjakan sendiri. Yang membuat sebagian besar orang kecil adalah karena mereka memecahkan persoalan yang dapat diselesaikannya sendiri. Jadi, seorang wira swasta menyelesaikan tugas yang memerlukan tim. Saya berkata, orang kuadran B tidak dibayar kecuali bila timnya dapat mengerjakan apa yang harus dikerjakan sebagai sebuah tim. Sebagian besar karyawan dan orang yang bekerja sendiri dibayar atas apa yang dapat mereka lakukan sebagai pribadi. Seorang wira swasta tidak dibayar kecuali bila timnya sukses. Ayah kaya mengangguk dan menjelaskan lebih lanjut dengan berkata, sama seperti kontraktor bangunan yang menggunakan tukang-tukang sebagai tukang pipa, tukang listrik, tukang kayu, dan para profesional seperti arsitek dan akuntan
untuk membangun rumah. Seorang wira swasta mempekerjakan berbagai tukang, teknisi, dan profesi untuk membantunya membangun bisnis. Jadi dalam benak Bapak, seorang wira swasta sebenarnya adalah pemimpin tim, walaupun dia mungkin tidak secara fisik bekerja dalam tim itu. Saya bertanya, semakin bagus kamu dapat memimpin tim yang terdiri dari orang-orang pandai yang sesuai, tanpa harus bekerja sebagai bagian dari tim, semakin kamu dapat menjadi wira swasta yang bagus dan besar, kata ayah kaya. Saya mempunyai beberapa perusahaan, tapi saya tidak melakukan satu pekerjaan pun di dalam perusahaan. Dengan cara itu, saya bisa menghasilkan lebih banyak uang dan melakukan lebih banyak hal tanpa harus bekerja. Itu sebabnya kepemimpinan merupakan keahlian penting yang diperlukan untuk menjadi wira swasta sejati. Bisakah keahlian kepemimpinan dipelajari? Saya bertanya. Ya, kata ayah kaya. Setelah saya memperhatikan bahwa semua orang mempunyai keahlian kepemimpinan. Persoalannya, dengan sebagian besar orang adalah bahwa mereka mencurahkan hidupnya untuk mengembangkan keahlian profesional atau karir mereka. Itu sebabnya lebih banyak orang berada di kuadran E dan S. Sangat sedikit orang yang mencurahkan hidupnya untuk mengembangkan keahlian kepemimpinan mereka, yang merupakan keahlian yang diperlukan di kuadran B. Jadi ya, keahlian kepemimpinan dapat dipelajari. Bertahun-tahun kemudian, ayah kaya berkata, para pemimpin mencari tantangan, sedangkan orang lain mencari jaminan kerja. Pelajaran kepemimpinan dari Vietnam. Beberapa dari Anda mungkin tahu bahwa saya pergi ke Vietnam karena beberapa alasan. Pertama, karena kedua ayah saya merasa bahwa merupakan kewajiban anak laki-laki atau untuk membela berperang bagi negaranya. Alasan lain adalah untuk belajar keahlian kepemimpinan. Ayah kaya berkata, memerintahkan para prajurit untuk mengatasi ketakutan mereka serta melaksanakan tugas dengan berani ketika berada dalam tekanan yang intens dan mempertaruhkan nyawa merupakan ujian bagi keahlian kepemimpinan seseorang. Ketika berada di Vietnam, saya melihat para prajurit melakukan hal-hal yang mengerikan. Tapi saya dapat melihat para prajurit melakukan perbuatan berani yang tidak akan pernah saya lupakan. Salah seorang komandan saya berkata, di dalam diri setiap prajurit ada seorang pahlawan. Merupakan tugas pemimpin untuk mengeluarkan pahlawan yang hidup di dalam diri mereka masing-masing. Kini saya menggunakan banyak keahlian kepemimpinan yang saya pelajari dalam pertempuran di dalam bisnis saya. Dalam pertempuran ini, kita tidak memberi perintah kepada para prajurit muda dan mengharapkan mereka untuk memenuhi perintah tanpa berpikir. Dalam pertempuran kami, belajar untuk meminta para prajurit muda menjadi pahlawan, dan keahlian itu dapat diterapkan dalam bisnis maupun pertempuran. Kembangkanlah keahlian kepemimpinan Anda sendiri. Anda tidak perlu pergi berperang untuk mengembangkan keahlian kepemimpinan Anda sendiri. Yang perlu Anda lakukan adalah menghadapi tantangan yang dijauhi orang lain. Sebagian besar orang dari kita pernah mendengar ucapan, jangan pernah menjadi sukarelawan apapun. Menurut saya itu kredo pernyataan kepercayaan. Seseorang yang akan mengalami kemunduran dalam hidup. Ayah kaya sering berkata, para pemimpin menghadapi tantangan yang ditakuti orang lain. Dia juga berkata, kebesaran seorang pemimpin diukur dari besarnya tugas yang diembannya. Dwight Eisenhower terkenal karena dia melakukan invasi hari H dan serangan Eropa dalam Perang Dunia Kedua. John Kennedy menyelesaikan tugas mendaratkan manusia di bulan. Pemimpin mencari tantangan yang dihindari orang lain. Banyak orang yang tidak pernah mengembangkan keahlian kepemimpinan mereka hanya karena mereka membiasakan diri untuk mundur dari tantangan yang terletak di depan mereka. Mereka membiasakan diri untuk tidak pernah menjadi sukarelawan. Setiap bisnis, setiap gereja, setiap badan amal, setiap komunitas memerlukan lebih banyak pemimpin. Masing-masing organisasi memberi Anda kesempatan untuk melaju dan bertanggung jawab.
Masing-masing berkesempatan beri tanda peluang untuk mempelajari keahlian kepemimpinan. Tidak ternilai harganya itu yang diperlukan dalam dunia kewirausahaan. Banyak orang tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam permainan terkaya dari semua permainan itu, yakni permainan membangun bisnis, karena mereka gagal memperoleh keahlian kepemimpinan. Kalau Anda menyediakan diri untuk bertanggung jawab mengurus makan malam seadanya di gereja Anda, maka Anda melangkah maju untuk memperoleh lebih banyak keahlian kepemimpinan. Meskipun tidak ada orang menjadi sukarelawan bersama Anda akan belajar sesuatu yang penting. Anda akan belajar cara mendekati dan berbicara kepada pahlawan-pahlawan yang tinggal di dalam diri setiap orang. Kalau Anda belajar melakukannya, tugas kepemimpinan berikutnya yang Anda emban akan lebih mudah, lebih berhasil, dan Anda akan belajar lebih banyak tentang kepemimpinan. Kalau Anda tidak mengembangkan keahlian kepemimpinan Anda, maka kemungkinan Anda untuk membangun bisnis dan ikut serta dalam permainan terkaya di dunia mungkin tidak pernah berkembang. Saya telah bertemu dengan banyak orang pandai dengan ide-ide bisnis yang sangat bagus, tapi mereka tidak punya keahlian kepemimpinan. Keahlian yang diperlukan untuk membangun tim bisnis dan membangun tim itu mengubah ide-ide mereka jadi jutaan, mungkin miliaran dolar. Dalam permainan terkaya di dunia, kepemimpinan merupakan kunci karena diperlukan seorang pemimpin untuk menjadikan pribadi-pribadi sebagai tim. Bacaan yang disarankan. Saya sudah membaca beberapa buku yang dapat menolong pengembangan kewirausahaan seseorang. Buku itu adalah 1. The Monk and the Riddle, Biarawan dan Teka-teki oleh Randy Komisar, Harvard Business School Press. Buku ini diberikan kepada saya oleh teman saya Tom Pialang, saham saya. Tom adalah seorang pedagang opsi yang hebat, tapi dia lebih bagus dalam membeli perusahaan-perusahaan kecil yang baru berdiri dan berinvestasi pada perusahaan-perusahaan kecil itu ketika mereka tumbuh semakin besar. Dia memberi saya buku itu ketika saya siap menjual salah satu perusahaan saya dan bergerak maju. Setelah baca buku itu, saya tak bersama perusahaan itu dan mulai membangunnya, bukan menjualnya. Perusahaan buku yang sangat bagus tentang salah satu teka-teki besar kehidupan. 2. First, break all the rules. Pertama-tama, langgarlah semua aturan oleh Marcus Buckingham dan Kurt Kaufman, Simon dan Schuster. Sebuah buku yang bagus sekali bagi siapa saja yang memanajemeni atau memimpin orang. Buku ini didasarkan atas wawancara mendalam oleh organisasi Gallup terhadap lebih dari 80.000 manajer di lebih dari 400 perusahaan. Pada era industri, memanajemeni orang seperti mengembalakan domba. Kini di era informasi, memanajemeni orang seperti mengembalakan kucing. Artinya, setiap orang kini harus diperlakukan sebagai pribadi, bukan sebagai bagian dari sebuah kelompok. Buku ini memberikan pemahaman yang bagus sekali tentang cara berhubungan dengan berbagai jenis orang dengan arah yang berbeda dan menjadikan mereka sebagai tim. 3. Emotional branding, membangun merek emosional oleh Daryl Travis, Prima Publishing. Berapa nilai sebuah merek? Saya baru-baru ini membaca bahwa pabrik, peralatan, dan barang modal lainnya dari Coca-Cola bernilai sekitar 8 miliar US dollar, sedangkan mereknya bernilai 80 miliar US dollar. Salah satu keuntungan yang kurang diketahui dalam menginvestasikan waktu untuk membangun bisnis adalah keuntungan membangun merek. Dalam dunia di mana persaingan global terus meningkat, semakin bagus Anda bangun bisnis sekaligus membangun merek, maka Anda akan menjadi semakin kaya. Bayangkan sejenak kekuatan yang dimiliki IBM dibandingkan komputer XYZ. XYZ mungkin mempunyai komputer yang lebih baik, tapi IBM mempunyai merek yang lebih baik. Kami di YourState.com sadar bahwa nilai kami jauh melampaui buku-buku, permainan-permainan, dan buku-buku lain kami. Kami sadar untuk membangun merek seluruh dunia sekaligus membangun bisnis. 4. Protecting your one asset, melindungi aset nomor 1 Anda oleh Michael Lester, Warner Books. Buku ini merupakan salah satu dari seri buku Rich Dad Advisor. Michael Lester adalah pengacara saya. Dia juga suami dari partner bisnis dan rekan tulis saya, Sharon Lester.
Michael adalah salah seorang pengacara terkemuka dalam bidang kekayaan intelektual seperti merek dagang, dan paten. Seperti Anda dapat katakan dari contoh Coca-Cola, sebuah merek dan ide dapat bernilai miliaran dolar. Bagi Anda yang memiliki ide miliaran dolar untuk sebuah bisnis atau produk dalam pikiran Anda, buku ini merupakan bacaan wajib. Aset nomor satu Anda pada era informasi adalah ide-ide Anda. Sebelum bocorkan ide Anda, penting bagi Anda membaca buku ini. Honor Michael tinggi, sehingga buku ini murah sekali dengan informasi yang tidak ternilai harganya. 5. Sales Dog, menjual anjing penjual, oleh Blair Singer, Warner Books. Buku ini juga salah satu dari seri Rich Dad Advisor. Blair Singer telah menjadi salah seorang sahabat saya lebih dari 20 tahun. Blair dan saya mulai karir bersama sebagai berniaga yang menyusuri jalan-jalan di Hawaii untuk memperoleh pesanan. Salah satu proses pendidikan terpenting yang saya lalui adalah pertama, belajar menjual, dan kedua, belajar memanajemeni tim yang terdiri dari lebih dari 350 wiraniaga yang tersebar di seluruh Amerika dan Kanada. Suatu pekerjaan yang berat, tapi saya belajar banyak dari prosesnya. Saya mengawali karir sebagai wiraniaga yang mengecewakan dan manajer penjualan yang mengecewakan. Proses belajar menjadi wiraniaga yang bagus dan manajer penjual yang bagus tidak ternilai harganya, walaupun kadang-kadang menyakitkan. Saran dari Korps Marinir. Sebagai seorang letnan marinir baru di Vietnam, saya mempunyai seorang komandan yang membuat diagram sederhana ini. Misi, tim, individu. Dia berkata, prioritas tertinggi adalah misi, individu terakhir. Setelah kembali dari Vietnam, saya sering melihat lebih banyak orang dengan urutan prioritas yang berbeda. Dalam bisnis dan dalam dunia sipil, saya sering melihat orang dengan daftar urutan prioritas seperti ini: individu, tim, misi. Dengan kata lain, dia sendiri di tempat pertama, kelompok mereka kedua, dan misi keseluruhan dari bisnis atau organisasi terakhir. Kalau mungkin. Di Vietnam, komandan saya menjelaskan bahwa sebagai perwira muda, tugas kami adalah melindungi misi dan tim dari pengkhianatan individu. Dengan kata lain, kami dilatih untuk menghancurkan dengan cara apapun siapa saja dari regu kami yang lebih mengutamakan diri sendiri dan dalam melakukannya membahayakan tim dan misi. Mempelajari dan mempraktikannya dalam pertempuran telah sangat mempengaruhi cara memimpin saya dalam bisnis. Bagi Anda yang menonton film Saving Private Ryan dengan sutradara Steven Spielberg, yang menurut pendapat saya merupakan film perang paling realistis yang pernah saya tonton. Ada pelajaran yang sangat bagus dalam film itu. Dalam film itu, Tom Hanks, seorang guru sekolah yang menjadi letnan angkatan darat, tidak bisa menembak seorang tawanan Jerman. Menurut saya, itulah pokok persoalan film itu, yang juga merupakan salah satu pelajarannya yang bagus. Karena Tom Hanks tidak dapat melaksanakan tugasnya, yang dalam hal ini adalah membunuh seorang tawanan Jerman itu. Dia membuat dirinya, timnya, dan misi tim itu dalam bahaya besar. Akhirnya, bukan saja banyak di antara prajuritnya terbunuh karena ketidakmampuannya menembak seorang tawanan Jerman. Misi itu hampir gagal dan Tom Hanks akhirnya dibunuh oleh orang yang dia tidak bersedia membunuhnya. Untung sebagian besar orang tidak harus menghadapi kengerian perang dan keputusan-keputusan sulit yang sering kali harus diambil. Walaupun demikian, kita semua menghadapi keputusan-keputusan sulit seperti itu dalam kehidupan pribadi kita dan dalam kehidupan bisnis kita. Beberapa contoh. 1. Beberapa malam yang lalu dalam sebuah pesta di rumah seorang teman saya, seorang tamu mabuk. Dia berdiri untuk meninggalkan pesta. Tuan rumah minta kunci mobilnya dan menawarkan untuk memanggil taksi. Tamu itu menjadi tidak senang dan menyangkal bahwa dia sangat mabuk untuk mengemudi. Suasana tidak menyenangkan muncul dan tuan rumah berkuku, akhirnya merobohkan tamu itu ke lantai dengan paksa mengambil kuncinya. Taksi dipanggil dan tamu itu disuruh pergi dengan aman, tapi merasa sangat kecewa. Tamu dan tuan rumah tidak berbicara lagi sejak saat itu. Lebih buruk lagi, beberapa tamu lain merasa bahwa tuan rumah bertindak melampaui batas dan mereka juga telah memutuskan untuk tidak berbicara dengan tuan rumah itu.
Menurut saya pribadi, tuan rumah sangat berani dan melakukan hal yang terbaik saat itu. Dapatkah tuan rumah menanganinya dengan cara lain? Tentu, tapi dia melakukan sesuatu yang menurutnya terbaik saat itu. Itulah yang dilakukan para pemimpin, meskipun yang dilakukannya bukan sesuatu yang terbaik untuk dilakukan. Bertahun-tahun lalu, ayah kaya saya mengetahui bahwa salah seorang manajer terbaiknya mempunyai hubungan gelap dengan salah seorang sekretaris perusahaannya. Dia segera memanggil orang itu dan memintanya untuk pergi. Sang sekretaris juga diminta untuk pergi. Ketika saya bertanya kepadanya kenapa, dia berkata keduanya sudah menikah dan punya anak-anak. Siapapun yang tidak setia terhadap pasangan mereka dan anak-anak mereka adalah orang yang tidak setia pada siapa saja. Saya tidak mengatakan bahwa ayah kaya melakukan hal yang benar, tapi kembali, dia melakukan apa yang menurutnya terbaik saat itu. Walaupun kedua karyawan itu sangat penting baginya, dia merasa bahwa perbuatan mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan bagi perusahaannya. Dia berkata, ketika saya mengambil tempat, setiap orang lain tahu di mana mereka. Kedua kisah itu menunjukkan contoh kepemimpinan. Telah dikatakan bahwa pemimpin melakukan hal yang benar dan manajer melakukan hal-hal yang benar. Ayah kaya setuju dengan pernyataan itu. Dia berkata, kepemimpinan bukan proses popularitas. Pemimpin menginspirasi orang lain untuk menjadi pemimpin. Pelajaran terakhir dari Vietnam. Saya menambahkan kata-kata berikut pada pembicaraan dan diagramnya. Misi tim individu, arah panah ke pemimpin, misi lebih besar. Sang komandan lalu berkata, seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap misi, tim, dan pribadi. Tetapi, seperti Anda lihat, seorang pemimpin yang baik juga harus menjadi pengikut yang baik. Dengan menyadari bahwa misi timnya penting karena merupakan bagian dari misi yang lebih besar dan bertanggung jawab terhadap panggilan yang lebih tinggi. Ayah kaya berkata, sebuah umban hanyalah sebuah umban. Ketika Daud maju menghadapi Goliat, kekuatan besar di dunia maju bersamanya. Dia juga berkata, kekuatan terbesar di dunia maju bersamanya. Dia juga berkata, ingatlah selalu bahwa permainan terkaya di dunia hanyalah sebuah permainan dengan misi dan panggilan yang lebih tinggi. Jadi sebagai penutup, saya memberikan pendapat ini. Setiap hari Goliat-Goliat baru dilahirkan dan Goliat-Goliat baru melangkah maju. Yang dibutuhkan dunia adalah semakin banyak Daud-Daud maju, Daud-Daud yang baru. Persenjatakan hanya sebuah umban, tapi didukung oleh kekuatan paling berkuasa di dunia. Tidak peduli apakah Anda memilih untuk memainkan permainan terkaya di dunia atau tidak, ketahuilah bahwa Anda juga bisa mengakses kekuatan yang memberi kekuatan pada umban Daud. Yang perlu Anda tahu adalah siapakah Goliat Anda. Kemudian milikilah keberanian untuk melangkah maju dengan gagah berani. Pada saat Anda melakukannya, Anda mulai memainkan permainan terkaya di dunia, permainan yang imbalannya jauh lebih penting daripada uang. Ketika Anda melangkah maju, Anda memanfaatkan kekuatan yang berada di belakang umban Daud. Bila Anda menemukan kekuatan itu, hidup Anda tidak akan sama lagi. Seperti yang dikatakan dalam Star Wars, versi modern dari Daud dan Goliat. Semoga kekuatan itu bersama Anda. Kekuatan yang tidak nampak merupakan daya ungkit terbesar dari semua daya ungkit, dan merupakan daya ungkit yang tersedia bagi kita semua. Yang perlu Anda lakukan adalah melangkah maju dan menghadapi sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Kesimpulan buku ini adalah tentang imbalan dari membangun atau memperoleh aset yang bekerja keras, sehingga Anda tidak perlu bekerja keras.